لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rahayu, NIM 19081050056 dari jurusan Tadris Matematika IAIN Syen Jati Cirebon, semester 5 kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang haji dan umroh. لبيك اللهم لبيك. Haji menurut bahasa adalah pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji secara istilah adalah pergi beribadah ke tanah suci, melakukan tawaf, sa'i, dan wukuf di padang Arafah, serta melaksanakan semua ketentuan-ketentuan haji di bulan Zulhijjah. Syarat haji. Syarat wajib haji adalah mampu, Islam, berakal, baligh, merdeka, ada bekal, dan aman dalam perjalanan. Sedangkan rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram yaitu berniat untuk mulai mengerjakan ibadah haji dengan memakai kain putih yang tidak dijahit. Ibadah ini dimulai setelah sampai di miqat atau batas-batas yang telah ditetapkan. Miqat dibagi menjadi dua, yaitu miqat zamani, yakni batas yang telah ditentukan berdasarkan waktu, mulai bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua ada miqat makani, yakni batas yang telah ditetapkan berdasarkan tempat. Rukun haji yang kedua yaitu ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah berhenti di padang Arafah sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik badan maupun pakaian. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya. Yang keempat, memulai tawaf dari arah Hajar Aswad atau batu hitam yang terletak di salah satu pojok di luar Ka'bah. Macam-macam tawaf terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ada tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah. Yang kedua ada tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji. Yang ketiga ada tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dilakukan semata-mata mencari ridho Allah. Yang keempat ada tawaf nazar, adalah tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazar. Yang kelima ada tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah. Rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwah. Sedangkan syarat-syarat sa'i adalah yang pertama dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kedua dilakukan sebanyak 7 kali. Yang ketiga melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Yang kelima adalah tahalul. Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Pihak yang mengatakan bercukur sebagai rukun haji beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan. Dan rukun haji yang terakhir adalah tertib. Tertib di sini maksudnya adalah menjalankan rukun haji secara berurutan. Sedangkan wajib haji ada 7 macam. Di antaranya yang pertama, ihram mulai dari miqat. Yang kedua, bermalam di Musdalifah pada malam hari raya haji. Yang ketiga, melempar jumratul aqobah. Yang keempat, melempar 3 jumroh, yakni yang pertama jumroh ola, yang kedua jumroh wusta, dan yang ketiga jumroh aqobah. Melempar jumroh ini dilakukan setiap hari pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah dan waktunya setelah tergelincir matahari. Masing-masing jumroh dilempar sebanyak 7 kali dengan batu kecil. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari larangan atau perbuatan yang diharamkan dalam ihram dan umroh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi pria dilarang memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, menutup kepala bagi pria dan menutup muka bagi wanita. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, membunuh hewan buruan. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Yang keenam, hubungan suami istri. Yang ketujuh, mengadakan akad nikah. Yang kedelapan, memotong rambut atau bulu badan yang lainnya. Sedangkan sunnah-sunnah haji ada 6 perkara. Di antaranya,
Yang pertama, cara mengerjakan haji dan umroh. Terdapat 3 macam sunnah mengerjakan haji dan umroh, yaitu yang pertama ifrad, yaitu melakukan haji terlebih dahulu kemudian baru umroh. Yang kedua tamattu, yaitu mendahulukan umroh kemudian haji. Yang ketiga itu ada qiron, yaitu ibadah haji dan umroh dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, membaca talbiyah selama dalam ihram sampai melempar jumroh aqobah pada hari raya haji. Yang ketiga, berdoa setelah membaca talbiyah. Yang keempat, berzikir sewaktu tawaf. Yang kelima, sholat 2 rakaat sudah tawaf. Yang keenam, masuk ke Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Umroh. Umroh secara istilah adalah pergi beribadah ke tanah suci atau Mekah, melakukan tawaf, sa'i, dan wukuf di padang Arafah, serta melaksanakan semua ketentuan-ketentuan haji di bulan Zulhijjah. Rukun umroh. Rukun umroh yang pertama yaitu ihram disertai dengan niat. Yang kedua, tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Yang keempat, bercukur atau memotong rambut minimal 3 helai. Sedangkan wajib umroh, yang pertama ada ihram dari miqat yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu miqat zamani, batas waktu yakni dapat dilakukan sewaktu-waktu. Yang kedua, miqat makani, yaitu batas mulai ihram seperti halnya haji. Yang kedua ada menjaga diri dari larangan-larangan ihram yang jumlahnya sama dengan larangan haji. Hukum haji dan umroh. Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya makam Ibrahim, barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup atau mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Sebagai ulama berpendapat bahwa umroh hukumnya mustahabah, yang artinya baik untuk dilakukan dan tidak diwajibkan. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut, yang artinya haji adalah fardu, sedangkan umroh adalah tatawu. Tatawu di sini maksudnya adalah tidak diwajibkan, tetapi baik dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukannya lebih utama daripada meninggalkannya, karena tatawu mempunyai ganjaran pahala.